Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah kurban setiap hari raya Idul Adha berawal dari kisah kerelaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengorbankan anak yang sangat ia cintai, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang sangat dinantikan kehadirannya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap malam Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak yang soleh. Sampai-sampai Nabi Ibrahim berkurban 1000 kambing, 300 unta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang dan para malaikat kagum melihat itu. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Semua yang telah dikorbankan bukanlah apa-apa bagiku. Demi Allah, sekiranya aku mempunyai anak, niscaya aku sembelih di jalan Allah dan aku korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala." Suatu ketika, saat beliau datang ke Baitul Maqdis, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera dikaruniai anak. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Anak itu pun dilahirkan dari rahim ibunya yang bernama Siti Hajar. Dan anak tersebut diberi nama Ismail. Saat Nabi Allah Ismail alaihissalam berumur 13 tahun, Nabi Allah Ibrahim bermimpi, dan di dalam mimpinya itu ada kalimat yang berbisik, "Tunaikanlah nazarmu." Serta dalam mimpinya itu Nabi Allah Ibrahim melihat dirinya menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Allah Ismail. Setelah Nabi Allah Ibrahim bangun dari tidurnya, Nabi Allah Ibrahim memikirkan mimpi tersebut. Apakah mimpinya itu dari Allah ataukah dari setan? Begitu kira-kira yang dipikirkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Oleh sebab itu disebutlah hari Tarwiyah, karena Nabi Allah Ibrahim masih ragu-ragu terhadap mimpinya. Sore harinya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermimpi kembali dalam tidurnya. Mimpinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam persis sama, dan paginya ia tahu bahwa mimpinya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim pun menjadi yakin bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hari itu disebut dengan hari Arafah. Selanjutnya, pada malam ketiga, ia bermimpi lagi seperti itu, sehingga ia bertekad ingin menyembelih anaknya karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hari tersebut disebut dengan hari Nahar. Saat Nabi Allah Ibrahim membawa Ismail untuk disembelih, beliau meminta izin kepada istrinya seraya berkata, "Berilah anakmu, pakailah pakaian yang terindah kepada Ismail, karena aku hendak pergi ke suatu jamuan." Maka Nabi Allah Ismail pun diberi pakaian terbaik oleh ibunya. Diberikan minyak wangi, disisir dan dirapikan rambut kepalanya. Sementara Nabi Allah Ibrahim membawa tali dan pisau, lalu pergi bersama anaknya itu ke tepi Mina. Saat dalam perjalanan ke tepi Mina, iblis pun menggoda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu iblis pun datang kepada Nabi Allah Ibrahim seraya berkata kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, tidakkah kamu tahu perawakannya yang semampai, rupanya yang elok dan tingkah lakunya yang halus? Apakah engkau tega untuk menyembelih anakmu?" Jawab Nabi Ibrahim, "Ya, tapi aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas yang diberikannya."
Ketika itu iblis pun putus asa terhadap Nabi Allah Ibrahim yang mempunyai keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tak sampai situ, iblis pun akhirnya mendatangi ibundanya Nabi Allah Ismail alaihi salam dan menggoda ibunya Nabi Allah Ismail alaihissalam, yaitu Siti Hajar. Seraya berkata iblis, "Wahai Siti Hajar, kenapa kamu duduk saja? Ibrahim pergi membawa anakmu untuk dia sembelih." Siti Hajar berkata, "Jangan berdusta padaku. Pernahkah kamu melihat seorang ayah menyembelih anaknya?" Iblis menjawab, "Oleh karena itulah ia membawa tali dan pisau." Buat apa dia menyembelih anaknya? Dia diperintah melakukan itu oleh Tuhannya. Seorang nabi takkan diperintahkan melakukan kebatilan. Dan untuk melakukan perintah Allah, aku bersedia mengorbankan nyawaku, apalagi anakku, ujar ibunya yaitu Siti Hajar. Setelah itu, iblis pun putus asa menghadapi perempuan tegar itu. Kemudian iblis pun mencari cara lain dan dia datang kepada Nabi Allah Ismail. Lalu berkata kepada Nabi Allah Ismail, "Hai Ismail, sungguh kamu senang-senang dan bermain-main, padahal ayahmu membawa tali dan pisau, hendak menyembelih kamu." Lalu Nabi Allah Ismail menjawab, "Jangan berdusta kepadaku. Kenapa aku hendak disembelih ayahku?" Iblis menjelaskan, dia menyangka bahwa dia diperintah melakukan itu oleh Tuhannya. Namun Nabi Allah Ismail menegaskan, "Kami mendengar dan kami patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala." Dan ketika iblis hendak menyampaikan kata-kata yang lain, Nabi Allah Ismail mengambil sebutir batu dari tanah lalu melemparkannya kepada iblis. Bismillah, Allahu Akbar, sampai matanya yang kiri copot. Maka pergilah iblis dengan kecewa dan merasa rugi. Oleh sebab itu, Allah mewajibkan kita melempar batu di tempat itu untuk mengusir setan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Ismail alaihi salam. Dan akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam melaksanakan tugasnya untuk menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Namun sebelum disembelih, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bertanya kepada anaknya yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Allah Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Setelah mendapati jawaban yang tegar dari anaknya yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam, maka Nabi Allah Ibrahim pun menyembelih anaknya yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Namun pisau tajam itu tak mampu menyembelih Nabi Allah Ismail yang berserah diri. Lalu datanglah malaikat Jibril alaihissalam dengan membawa 2 ekor domba. Lalu berkata kepada Nabi Allah Ibrahim, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 104 dan 107. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa doa Nabi Ibrahim alaihissalam akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya. "Berdoalah engkau kepada Allah, niscaya akan dikabulkan apa yang engkau pinta." Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Allah, janganlah engkau siksa satupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam."
Lalu setelah malaikat Jibril mendengarkan doa Nabi Ibrahim, maka malaikat Jibril berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Allah Ismail pun menjawab takbir dari malaikat Jibril alaihissalam dan berucap, La ilaha illallah wallahu akbar, dan disambut dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itulah sejarah kalimat gema takbir yang selama ini kita dengar, tersusun dari dialog gabungan malaikat Jibril, Nabi Ismail, dan kemudian dilanjutkan yang terakhir adalah dengan kalimat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nah, itulah kisah teladan dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan Nabi Allah Ismail alaihi salam dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cerita ini bisa kita ambil hikmahnya sebagai pelajaran kita untuk selalu taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.